hari Minggu, teman-teman muda dimanapun berada. Asik. Aduh, jumpa lagi ya. Nggak bosan kan ngeliat saya? Harusnya jangan ya, jangan dong. Oke, kita akan memulai ibadah kita, ibadah teens kita ya. Kita mau sama-sama berdoa dulu lah ya. Masih pada Kristen semua kan? Aduh, jangan berubah kepercayaan ya. Nggak boleh, keadaan boleh berubah, semua boleh tergoncang ya kan. Kayak yang firman Tuhan bilang, bumi boleh bergoncang, tapi biar kita tetap tidak tergoncangkan karena kita berada bersama dengan Tuhan. Tuhanlah tempat kita berlindung. Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari sama-sama mau berdoa sebelum kita menyanyi. Nanti juga akan diberkati firman. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak mudamu kembali Tuhan beri kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama di pagi indah ini, dan kami sebentar mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami minta Tuhan biar terus kami hari-hari ini, di hari-hari yang semakin tidak menentu, kami tetap memiliki sesuatu yang pasti, dan itu adalah Engkau Tuhan. Semuanya di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi satu pujian. Lord, I lift your name on high. Yang belum tahu, sama-sama nyanyi ya, belajar pagi ini. Lord, I lift your name on high. Lord, I come to see your presence. So glad you came to my life. Oh, I'm so glad that you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I come to see and feel your presence. I'm so glad you're in my life. Thank you, Jesus. I'm so glad that you came to save every one of us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Lord, I lift your name on high, Tuhan. Terus Engkau ditinggikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tadi kita udah nyanyi pujian ya, sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Kini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi bukan karena saya coba berbagi terus saya yang udah paling pinter gitu, enggak. Mungkin ya lebih dulu mengalami lah gitu ya. Nah, ini kita kembali berdoa lah ya, supaya bukan hanya keinginan saya
atau keinginan teman-teman yang teman-teman mau dengar, tapi keinginan Tuhan dan juga apa yang Tuhan mau untuk kita terima sama-sama hari ini, itu yang Tuhan sampaikan lewat saya, juga lewat firman buat kita semua. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami berdoa menghampirimu untuk meminta Tuhan Kau mengambil alih semua bacaan firman Tuhan maupun juga nanti hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini, banyak kelemahan, namun terus Tuhan Kau percayakan untuk sama-sama kita juga hamba-Mu ini menjadi alatnya Tuhan. Sama-sama kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu pikiran kami terbatas maupun juga waktu kami terbatas, namun satu yang kami yakini, firman Tuhan tidak mampu dibatasi, firman Tuhan tidak terbatas, Engkau tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan perenungan, bacaan, juga nanti share ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, nah gereja kita punya tema tahun ini God's Way, yaitu jalannya Tuhan, gitu, jalan-jalannya Tuhan. Nah, kayak gimana sih jalan-jalannya Tuhan? Kalau ditanya gimana jalan-jalannya Tuhan, saya sendiri juga masih terus belajar gitu. Karena saya rasa, bukan hanya saya rasa, saya baca juga di dalam firman Tuhan, kita manusia itu tidak mampu untuk mengerti gitu ya. Kita punya banyak keterbatasan. Pikiran kita ini terbatas, hati kita terbatas, ya, terutama dalam hal ini ya. Pengalaman kita terbatas, apalagi ya kan saat ini juga kita terbatas teman-teman. Saya di sini, teman-teman di rumah ya kan, juga pembatasan, ada banyak pembatasan gitu. Buat kita hari-hari ini kita belajar bagaimana dibatasi dan terbatas gitu. Nggak bisa sembarangan gitu. Kita juga masih belum bisa kumpul sama-sama. Kalaupun mungkin nanti ada waktu kesempatan kita kumpul sama-sama, mungkin akan sedikit istilahnya pembatasan itu sedikit berkurang gitu, karena kita bisa ketemu. Tapi karena belum, ya itu ada banyak keterbatasan, termasuk untuk mengerti jalannya Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan ya. Teman-teman muda juga pasti akan bertanya-tanya, saya aja masih nggak tahu kehendak Tuhan itu kok Kak. Sama, saya juga masih terus belajar yang benar-benar menjadi kehendaknya Tuhan ya gitu ya. Itu apa gitu dalam hidup kita semua. Saya juga masih terus belajar, mencari, berdoa ya, karena ya itu, untuk itu juga kita terus belajar bersama-sama di komunitas ini ya. Nah, tapi saya tidak akan membahas mengenai kehendak Tuhan segala macam, tapi ini mau share sedikit lah dari pengalaman dan juga apa yang telah saya belajar gitu mengenai jalan-jalannya Tuhan. Pembacaan kita langsung saja dari Mazmur 86 sesuai dengan ayat pegangan gereja kita dari tema besar kita God's Way. Nah, Mazmur 86 itu judulnya doa minta pertolongan, doanya Daud. Ini doanya Daud. Itu 86 itu sampai 17. Kita nggak mau baca semua ya, biar singkat waktunya. Kita langsung lompat ke ayat 10, 11 ya. Ayo saya bacakan. Ada yang masih belum dapat? Ayo coba dibuka dulu Alkitabnya yang ada di handphone atau Alkitab seperti yang aku pegang ini, buku. Lebih enak sih Alkitab buku sih. Jadi berasa gitu megangnya. Kalau HP kan nanti tahu ada notif, notif Instagram, notif WA, klik lagi gitu ya. Agak banyak itu distraction gitu. Nah, kita buku kalau yang ada, kalau nggak ada HP juga nggak apa-apa lah. Oke, yuk kita sama-sama baca ya. Mazmur 86 ayatnya yang ke-10 dan 11. Ayat 10, Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Yang 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, oke. Sekali lagi.
Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, tiada yang lain, gak ada yang bisa. Ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Hah? Sekali lagi? Waduh, ya udah nanti kalau mau ulang-ulang lagi baca, teman-teman baca sendiri di rumah. Ya, PR-nya nih jadi ayat pegangan juga. Bagus ayatnya ini. Bercanda ya. Ayat yang 11 sih tepatnya, tapi ayat 10 itu sedikit menggambarkan tentang apa yang Allah lakukan, apa yang sudah Allah lakukan maupun apa yang akan Allah lakukan gitu. Jadi dari apa yang Allah lakukan kita sedikit banyak mengerti. Kenapa sedikit? Kok nggak banyak? Ya kan tadi aku udah bilang, pikiran kita ini sedikit, pikiran kita ini terbatas. Kita bisa mengerti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ketika ditanya yang pertama, kita kemungkinan sebagian besar dari kita lupa. Ada beberapa orang yang punya photographic memory gitu ya namanya ya. Photographic memory itu adalah kemampuan untuk mengingat beberapa hal, bahkan hal-hal lampau yang dia sudah pernah, mungkin ada yang bisa baca, dia temukan lewat pembacaan atau dia temukan lewat peristiwa, keadaan sekitar gitu. Tuh photographic memory disimpan gitu, difoto, disimpan. Tapi ada juga yang seperti saya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima saya ingat. Yang ke-1 saya lupa. Jadi saya juga nggak boleh terlalu melebar. Nanti saya lupa. Kita lagi bahas apa? Jangan. Ya, itu tadi kita lagi bahas apa? Jalannya Tuhan. God's way. Nah, jadi baca lagi deh. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, kenapa Raja Daud ya? Ini kan tadi doa minta tolong. Kenapa Daud minta tunjukkan kepada Daud jalannya Tuhan? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan-Mu kepada saya. Karena apa? Iya betul. Tadi karena kita memiliki banyak keterbatasan. Yang kedua, kita memiliki banyak distraction mungkin ya kan. Tadi mau buka Alkitab tapi ada notif, kita klik gitu. Kita gampang terdistract, kita gampang teralihkan gitu. Ya, yang pertama kita memiliki banyak keterbatasan, termasuk ke distract itu juga bisa dikategorikan ke keterbatasan yang kita miliki, kelemahan ya kan. Pemikiran ya, kita memiliki keterbatasan segala macam hal. Nah, untuk itu kita akhirnya ya juga Raja Daud lah padahal seorang yang berkenan di hati Tuhan, dia tetap meminta kepada Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bergantung sama caranya kita, bisa nggak? Bisa. Contoh kayak tadi, saya nyanyi kan, nyanyi, saya sudah mengerti, saya hafal gitu, pindah-pindah chord ini. Tapi ketika instrumennya diganti, misalnya keyboard yang ditekan apa yang dipukul sih? Yang dipencet, yang ada hitam putih itu ya. Bukan keyboard ini loh, komputer, keyboard musik ya. Keyboard. Ketika saya pegang keyboard, saya udah langsung blank gitu, langsung aduh, ini chord apa ini? Di sini ada, di sini nggak bisa. Nah itu artinya gitu. Mungkin jalan-jalannya kita tahu. Tuh saya udah pernah melakukan ini, saya berpengalaman kok. Oke, then you go gitu kata Tuhan misalnya. Saya main gitar. Oke, diganti gitarnya ya, diganti keyboard. Wah, langsung aduh, ini gimana ya Tuhan? Saya pernah main keyboard, saya tahu, saya sering lihat alat ini, tapi saya jarang. Disitulah kita butuh tuntunan Tuhan. Ini contoh. Jadi kadang kita memiliki cara-cara kita tersendiri. Setiap orang berbeda, setiap kita memiliki kebiasaan, caranya gimana gitu. Kita punya masing-masing. Tapi terlepas dari kebiasaan kita, kemampuan kita, ada waktu-waktu dan bahkan mungkin apalagi kayak hari-hari ini gitu, semuanya serba tidak menentu. Di satu sisi kita bisa, di sisi lain di hari berikutnya kita seperti menemukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Disitulah kita butuh Tuhan. Oh, jadi berarti kalau kita masih bisa, kita lakukan gitu ya kok ya. Kalau kita nggak bisa, kita berdoa minta sama Tuhan. Ya jangan juga, nanti ujung-ujungnya udah nggak bisa, udah mentok, baru kita tanya Tuhan. Jangan.
kita usahakan untuk terus kita melibatkan Tuhan. Ini idealnya, walaupun tidak mudah, saya juga gampang ngomongnya, tapi memang masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan terus menerus, itu harus dilatih. Dan memang ya di situ kita butuh, kembali lagi kan, kita butuh Tuhan juga untuk kita latihan mengenal Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk kita latihan membiasakan diri mempelajari apa yang Tuhan mau dan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Seperti waktu belum lama ini anak saya mengalami kecelakaan, patah tangannya. Sebenarnya kita, jadi sedikit cerita lah, agak lompat-lompat nih. Kita biasa bercandaan di rumah gitu, hari itu hari libur. Jadi saya di rumah, saya bercandaan sama anak saya, si Jobel yang gede. Bercandaan sama Joy juga yang kecil, bercandaan biasa lah. Bercandaannya agak sedikit ini, tabrak-tabrakan gitu, sambil tapi di tempat tidur. Tabrak-tabrakan, lalu satu kali dia lompat, terus saya tangkap. Nah, mendaratnya salah, tangannya patah. Ya patah memang. Saya pikir cuma keseleo, tapi ternyata langsung bengkok gitu, tangannya patah, tulangnya patah. Aduh, itu ngilu banget. Nah, sebenar-benarnya apa yang sudah menjadi kebiasaan bercandaannya kita itu, hari itu menjadi berubah, menjadi tidak biasa. Kenapa? Karena ada kesalahan, ada kecelakaan itu. Ternyata anakku tangannya patah gitu. Saya kaget dan takut, jujur saja saya takut. Karena aduh, ini jangan-jangan juga karena salah saya gitu. Saya nggak hati-hati, tapi kan namanya juga bercanda, kita udah terbiasa ngelakuin itu gitu. Tiba-tiba terjadi hal itu. Nah, ini di sini saya belajar untuk itu tadi. Memang tidak mudah. Saya belajar untuk ya berdoa, merelakan, ikhlas, pasrah gitu, bukan pasrah sih ya, tapi ya menerima keadaan itu gitu dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kelihatannya mudah ya ngomongnya, iya. Ketika ada di keadaan itu tidak mudah gitu, teman-teman muda yang terkasih. Saya belajar untuk Tuhan, ya ternyata ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu, dan bukan ada hal-hal yang kita nggak tahu, ada hal-hal yang kita nggak siap, bukan itu aja. Bahkan setiap detiknya itu kita nggak tahu sebenarnya. Ini saat ini kita sharing, kita ketemu, nggak tahu mungkin 1 jam ke depan gitu ya, setelah ibadah bagaimana, apa yang akan terjadi, entah mungkin ada sesuatu yang besar yang terjadi ya, seperti baru-baru ini kan ada kecelakaan kapal selam tenggelam itu ya, coba dibayangin aja, mereka udah terbiasa, udah pakai kapal selam itu rutin gitu, mereka sering pakai itu, mereka ada di dalam situ sama-sama, tapi kok ya bisa terjadi kejadian seperti itu gitu ya. Memang itu ada hal-hal yang sudah di luar dari kendali kita itu, tapi tetap kita mau percaya ya teman-teman semua, teman-teman muda, kita mau percaya hari ini, kita sepakat ya bahwa kalaupun keadaan di luar itu, di luar kendali kita, terjadi di luar kendali kita, satu yang kita tanamkan dalam hati kita, saya juga masih belajar, tanamkan dalam hati kita, ini tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Karena memang tidak mudah gitu, saya terbiasa untuk terkadang gitu, kita ingin mengendalikan semua gitu loh. Kalau bisa sih, saya pengen semuanya ada di dalam keadaan yang baik-baik aja gitu. Ya dong, pastinya dong. Teman-teman juga pasti pengennya gitu ya. Mungkin yang belajar di rumah ya udah terbiasa dengan belajar di rumah. Tapi kalau teman-teman yang biasa gabung ketemu teman-teman sekolah, hari-hari ini harus terus-menerus, kita nggak tahu sampai kapan. Belajar di depan HP atau di depan laptop, tegur sapanya lewat online, ya mungkin yang udah bisa ketemu teman-teman ya puji Tuhan ya. Tapi yang benar-benar belum bisa sama sekali ketemu dengan teman-temannya, itu rasanya tersiksa kan, benar nggak? Kita terbiasa ketemu langsung, salaman, tos, apalah ya kan, tabrakan gini, aduh, tapi sekarang semua dibatasi, salaman aja jadinya gimana gitu, kayak jadi sesuatu yang terlarang. Tapi ya itu ya, makanya jadi ada keadaan-keadaan di dalam hidup kita semua yang kita nggak bisa kendaliin, hanya Tuhan yang punya kendali semuanya ya. Tuh, kayak kembali ke bacaan kita tadi, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya apa? Nah ya kan, kenapa kita minta Tuhan tunjukkan jalan Tuhan kepada kita? Ini dia, supaya kita, Markel, teman-teman semua hidup menurut kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri, bukan kebiasaan kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, bukan kebiasaan kita,
keahlian kita, kecerdasan kita yang tadi kan kita udah setuju di awal, itu semua terbatas, ya kan? Nah, kebenaran kita punya kebenaran nggak? Menurut Alkitab, semua orang sudah kehilangan kebenaran. Jadi kebenarannya kita pun juga tidak benar di hadapan Tuhan gitu. Yang kita perlukan adalah kebenaran Tuhan. Di mana? Firman Tuhan yang pasti, ya kan? Disitulah pegangan kita hari-hari ini gitu, termasuk teman-teman semua. Godaan teman-teman semua hari-hari ini juga luar biasa gitu. Banyak tantangannya untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hidup sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Gak mudah, ya kan? Gak mudah. Banyak godaan. Tapi kita mau belajar. Biar kita sama-sama berdoa, Tuhan, biarkan walaupun teman-teman saya mulai melakukan hal-hal yang tidak pantas, mereka mengatakan hal-hal yang tidak pantas, mereka melakukan yang tidak pantas, mengenakan hal-hal yang tidak pantas dalam hidup mereka. Tolong Tuhan, biarkan saya tidak terbawa semakin dalam gitu. Ya pastinya kita anak muda gak mau dong ketinggalan zaman, ya kan? Masa sih ada yang mau, kalau gitu aku nggak usah pakai Instagram, kalau gitu aku nggak usah pakai medsos, kok YouTube nggak mau nonton, aku nggak mau pakai HP sekalian. Ya boleh juga sih, nanti nyarinya susah. Ya, kita lanjut ya kan tadi, tunjukkan kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Nah ini juga penting. Karena mungkin kita sudah terbiasa, kita sudah tahu ya, Jesus is my God, I know my God is amazing, I know Him, I believe in Him, that's it. But I will do it with my own way. I trust God, I know God, yeah, He is my Savior, He is my Redeemer, my rock, my fortress, ya kan? But I will do it with my way. I know my life, this is my life. This is not God's life. Oh no. Jangan ya teman-teman ya. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Bukan berarti semuanya artinya kita nggak boleh senang-senang gitu ikut teman-teman, boleh. Tapi ya itu yang paling penting, kita sadar bahwa hidup kita ini bukan hanya milik kita, ya kan? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, ya. Galatia ya, saya lupa. Nanti di Galatia chapter something. PR-nya lagi gitu. Enak kan kalau jadi yang share gini kan, tinggal lempar aja, teman-teman cari ya. Jadi nanti baca di rumah. Enggak, nanti saya juga baca, saya belajar lagi ya. Namanya juga sama-sama belajar. Jadi kita ya ini juga saya juga belajar bahwa hidup saya bukan punya saya sepenuhnya, tapi punya Tuhan. Kalaupun kita masih kanan kiri, kadang-kadang kepleset kanan, kepleset kiri, ya sudah, kita tetap ingat kembali, bertobat kalau itu keplesetnya ke dalam hal yang menjerumuskan ke dalam dosa, bertobat dan kembali lagi tadi, minta Tuhan arahkan. Tuhan, saya harus kemana, apa yang harus saya lakukan, what should I do, what should I take, what should I what should I use it? What should I use to do, to solve, ya itulah pokoknya. Untuk bisa melewati tantangan-tantangan ini, ya kita butuh Tuhan. Kita pasti akan selalu butuh Tuhan. Kalau sampai kita sudah tidak butuh Tuhan, berarti kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Asik. Iya dong. Kalau udah sama Tuhan ngapain lagi kan? Udah bareng-bareng gitu loh. Tapi kan itu nggak tahu kapan gitu. Emang teman-teman siap? Kan belum ya, masih pengen enjoy ya, menikmati kehidupan ini dan berkarya sepenuhnya. Itu tadi yang terakhir, bulatkan hatiku. Artinya kenapa sih bulatkan? Emang hati itu kotak? Enggak. Hati itu bentuknya begini. No. Hati. Kok di sini bulatkan sih? Berarti hati bulat dong. Ya boleh kalau emang anggap hatinya bulat, boleh, enggak, tapi bukan ke situ. Maksudnya bulatkan hatiku adalah maksudnya tuh kayak kita tuh jadi lebih teguh gitu ya, lebih yakin gitu, dibulatkan hatinya. Kan ada kalimat bulatkan tekadku sudah bulat gitu. Nah, berarti yang bulat-bulat itu tekad, bukan. Maksudnya adalah jadi lebih yakin, lebih teguh, lebih penuh keyakinan, kesadaran, ya kan, kebutuhan Tuhan gitu ya. Ya kan, bulatkan hatiku untuk takut akan namamu, untuk menjauhi hal-hal yang mengecewakan Tuhan, ya, proses, terus untuk
semakin baik, semakin mengerti, semakin menyadari kalau kita nggak bisa tanpa Tuhan. Jalan-jalan Tuhan di sini semua ya kita. Jadi teman-teman belajar, kita semua belajar, sama saya juga harus terus belajar hari lepas hari untuk invite Him to guide us. Invite Holy Spirit, please guide me through these days, these evil days. Gitu. Nah tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, ya kita jalan aja biasa gitu. Jalan biasa, tahu-tahu ada batu kita nggak lihat. Makanya kan kenapa your word is a lamp to my feet, gitu ya kan? Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gitu. Ketika firman Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menerangi jalan kita, kita bisa melihat arah mana tujuan kita. Puji nama Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa, semoga firman ini bisa memberkati kita semua, mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan, ya kan? Tadi apa? Kita penuh dengan keterbatasan, kita gampang ke distract, jadi daripada kita ke distract dan akhirnya kita bingung, nggak tahu kemana-mana, tetap ingat back to the Word of God, back to Bible, back to Him, back to God. Ya teman-teman, kita doa ya. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh bagikan lewat hamba-Mu, dan juga hamba-Mu boleh bagikan kepada kami semua pagi hari ini, sehingga kami boleh renungkan terus Tuhan, how to apa yang kami butuhkan untuk menselaraskan hidup kami, menyamakan, meluruskan jalan hidup kami, how to invite you to guide us through Holy Spirit. Itu kami mengundang Tuhan untuk beracara, mengarahkan hidup kami, anak-anak-Mu, khususnya kami anak-anak muda Tuhan. Kami masih bimbang, kami kurang pengalaman, kami masih banyak butuh arahan, dan kami tahu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan yang mampu mengarahkan hidup kami. Tuhan pakai orang tua kami, berkati mereka juga, adik-adik kami, keluarga kami, teman-teman kami, manapun juga mereka berada. Tuhan bicara juga lewat mereka, juga Tuhan pakai kami untuk menjadi terang bagi mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan kami belajar menjadi terang karena kami bersama dengan Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.